setelah kita bahas pengertian sosiologi sastra, sekarang yuk kita analisis lebih lanjut sosiologi sastra di dalam film Tanah Surga Katanya. Yang pertama, kita mulai dari konteks sosial dan jalan cerita yang dibangun oleh pengarang. Film Tanah Surga Katanya adalah film Indonesia yang membahas tentang alangkah lucunya negeri ini. Film Tanah Surga Katanya adalah film drama Indonesia yang dirilis 2 hari sebelum Hari Kemerdekaan Indonesia. Ya, benar, pada tanggal 15 Agustus 2012. Film ini seakan-akan menjadi hadiah dari seorang Daniel Rifki dan Herwin Novianto untuk Indonesia. Film Tanah Surga Katanya merupakan film yang menyentuh tentang nasionalisme di perbatasan Indonesia. Penulis cerita film Tanah Surga Katanya ini adalah seorang laki-laki yang bernama Daniel Rifki dan diproduksi oleh Deddy Mizwar, Gatot Brajamusti, dan Rustal Nawawi, dan disutradarai oleh Herwin Novianto. Sang penulis bercerita tentang keluarga kecil yang berada di dusun dekat kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia. Nah, penulis mengambil keluarga kecil ini sebagai sampel bagaimana kehidupan di perbatasan Indonesia-Malaysia, yang tepatnya berada di Pulau Kalimantan Barat. Bahasa yang digunakan dalam film Tanah Surga Katanya terdapat 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Kalimantan Barat. Nah, film ini dibintangi oleh Aji Santoso, Fuad Idris, Ringgo Agus Rahman, dan Tisa Biani Az-Zahra. Film karya Deddy Mizwar ini mengangkat kesadaran berbangsa dan bernegara. Keyakinan seorang warga negara Indonesia terhadap negaranya yang tetap bertahan untuk tinggal meskipun dalam kondisi yang sangat sulit, dan sementara lainnya memilih pergi mencari negara lain yang bisa lebih memberikan harapan untuk kehidupan yang lebih baik ke depannya. Konteks sosial dalam film ini banyak digambarkan oleh setiap tokoh, seperti sikap Hashim yang sangat mencintai tanah airnya hingga akhir hayat, dan sikap Salman yang memiliki rasa hormat, sayang, dan ikhlas untuk merawat orang tua tercermin dari sosoknya yang berjuang membawa sang kakek berobat ke rumah sakit, dan sikap saling tolong-menolong yang dilakukan oleh Dr. Anwar yang juga bisa menjadi cerminan bahwa seorang dokter harus menolong tanpa mengharapkan imbalan apapun. Nah, film ini banyak menyentuh sosok seorang patriotisme Indonesia, dan juga film ini banyak menyentuh hati setiap masyarakat Indonesia yang menontonnya dengan khusyuk. Saya sendiri menontonnya bisa menangis dikarenakan saya mengikuti dari awal hingga akhir tentang film ini. Apalagi di adegan terakhir ketika sang kakek meninggal dunia di atas sampan. Itu merupakan puncak kesedihan dari Salman. Nah, yuk kita bahas nilai moral dan sosial dalam film Tanah Surga Katanya. Nah, sekarang kita bahas nilai sosial dalam film Tanah Surga Katanya. Yang pertama yaitu nilai sosial. Seperti yang kita kutip dalam percakapan dari kakek dan Haris, yaitu Haris. Kehidupan di Malaysia, dia dan di Kalimantan berbeda jauh ya. Saya di Malaysia baru setahun tinggal di sana, saya dah punya kedai. Malaysia negeri yang makmur ya. Kita nih di pelosok Kalimantan, siapa yang nak peduli? Orang nak peduli ke Jakarta je. Nah, itu merupakan percakapan dari Haris kepada sang ayah. Di sini Haris membandingkan kehidupan antara Indonesia dan Malaysia. Ya, memang benar kehidupan di sekitaran pelosok Kalimantan tersebut bisa dikatakan sangat memprihatinkan. Bagaimana tidak? Di sana sekolah mereka pun hanya satu ruangan dibagi 2. Tidak ada guru selain Ibu Puspita. Tinggal di sana pun sangat mengkhawatirkan karena mereka menggunakan uang ringgit yang bisa mengubah cipta mereka dari orang Indonesia menuju orang Malaysia. Nah, itu nilai sosial yang pertama. Selanjutnya, nilai sosial yang ditujukan oleh Dr. Anwar
yang mengobati kakek tanpa mengharapkan imbalan apapun. Dr. Anwar dengan ikhlas mengobati kakek dengan obat-obatan yang dia bawa dari kota tanpa mengharapkan imbalan apapun. Namun di akhir Dr. Anwar harus membawa kakek ke dokter untuk melakukan perawatan yang lebih lanjut tentang penyakit kakek. Nah, itu merupakan nilai sosial dalam film Tanah Surga katanya. Dalam nilai sosial yang pertama, terjadi perdebatan antara kakek dan Haris. Nah, kita lanjut ya. Nah, yang kedua, kita akan bahas nilai sosialnya yaitu dalam nilai sejarah. Yang dalam dialog kakek dengan Salman yang berbunyi kakek. Pada tahun 1963, Malaysia melanggar perjanjian Manila dan menghina bangsa kita Indonesia. Gambar Bung Karno dicoyak-koyak, lambang Garuda ditijak-tijak. Oleh karena itu, Bung Karno menyatakan perang yang disebut dengan Operasi Dwi Kora. Nah, itu merupakan nilai sejarah yang disampaikan kakek kepada Salman. Teman-teman tahu nggak apa sih Operasi Dwi Kora itu? Operasi Dwi Kora atau Dwi artinya dua dan Kora artinya komando, yaitu dua komando rakyat merupakan seruan komando yang disampaikan oleh Presiden Soekarno ketika kita bersengketa dengan Malaysia yang menentang berdirinya Negara Federasi Malaysia. Isi Dwi Kora sesuai pidato Presiden Soekarno pada tanggal 3 Mei 1964 di Jakarta adalah: yang pertama, memperkuat ketahanan revolusi Indonesia. Yang kedua, membantu perjuangan revolusioner rakyat-rakyat Manila, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk membubarkan negara boneka Malaysia. Nah, pada operasi Dwi Kora ini, mereka mengirim gerilyawan untuk membantu Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU) yang berperang melawan pemerintah Malaysia. Walau disebut gerilyawan, sebagian besar anggotanya justru pasukan elit ABRI. Nah, itu merupakan nilai sejarah yang pertama dalam dialog kakek dengan Salman. Nah, nilai sejarah selanjutnya yaitu dalam dialog, semenjak operasi Dwi Kora, bendera ini tak pernah lagi dikibarkan. Pada nilai sejarah ini yaitu ketika kakek menyampaikan kepada Ibu Astuti tentang bendera yang dijahit oleh istrinya sendiri. Nah, pada saat setelah operasi Dwi Kora, bendera itu tidak pernah lagi dikibarkan di daerah Kepulauan Kalimantan pelosok tersebut. Nah, itu merupakan nilai sejarah sedikit yang bisa kita ambil dari film Tanah Surga katanya. Nilai sejarah selanjutnya yaitu ketika kakek bercerita kepada Salman bahwa dia merupakan salah seorang veteran Indonesia yang melawan Malaysia. Pada saat itu, dia sangat membenci dan bersumpah tidak akan pernah menginjakkan kakinya ke Malaysia. Nah, kakek ini memiliki dendam terhadap Malaysia karena Malaysia pernah tidak menepatkan janjinya terhadap Indonesia. Nah, itu merupakan beberapa nilai sejarah yang ada di dalam film Tanah Surga katanya. Nah, selanjutnya kita akan bahas nilai sosial yang ketiga yaitu nilai pendidikan. Kita ambil kutipan dari Bu Astuti yang berbunyi, "Nah, coba tunjukkan PR kalian tentang bendera Indonesia." Apa? Cuma seorang aja yang betul? Yang lain cemana? Nah, pada saat itu Ibu Astuti memberikan tugas rumah kepada siswanya untuk menggambarkan bendera Indonesia yaitu merah putih. Namun, dari seluruh anggota kelas, cuma satu siswa yang berhasil menggambar bendera merah putih dengan benar, yaitu Salima. Salima adalah adik dari Salman yang berupa cucu dari sang kakek. Nah,
Salima pun mendapatkan hadiah berupa gelembung atau balon tiup dari sang ibu Astuti. Nah, nilai pendidikan lainnya yaitu dalam kutipan, hari ini kita akan belajar lagu Indonesia Raya. Nah, pada kutipan ini mungkin kalian akan mengira, masa sih anak SD nggak belajar lagu Indonesia Raya? Mereka pernah belajar lagu Indonesia Raya sebelum Ibu Astuti datang ke sekolah tersebut. Namun, setelah guru tersebut pergi dan menunggu guru baru datang, mereka diliburkan selama 1 tahun sebelum Bu Astuti datang ke sekolah tersebut. Nah, mereka hanya paham lagu Kolam Susu karena lagu Kolam Susu tersebut berisi tentang lucunya negeri ini. Nah, maka daripada itu, Ibu Astuti pun mengajarkan kembali lagu Indonesia Raya kepada anak-anak muridnya dan mengajarkan mereka cara menggerek bendera, cara upacara yang baik dan benar untuk menyambut kedatangan pemerintah dari pusat. Nah, itu merupakan sedikit nilai pendidikan yang bisa kita ambil dari film Tanah Surga katanya. Nah, selanjutnya kita bahas nilai sosialnya yaitu tentang nilai nasionalisme dalam film Tanah Surga katanya. Yang pertama yaitu dalam kutipan yang disampaikan oleh tokoh Salman ketika dia berlari pulang menuju Indonesia di perbatasan. Yang isi kutipannya adalah Gurkha balik kampung, hidup Indonesia, hiduplah Indonesia, Gurkha balik kampung, hidup merah putih, hiduplah Indonesia. Nah, pada kutipan dialog di atas, tokoh Salman mengucapkan kalimat yang mengandung rasa nasionalisme. Kata-kata hidup Indonesia, hiduplah Indonesia, dan hidup merah putih merupakan sebuah penekanan terhadap rasa cinta tanah air ditambah dengan intonasi tokoh saat mengucapkan penuh dengan penghormatan dan kebanggaan sebagai seorang bangsa Indonesia. Hal ini ditunjukkan bahwa bahasa tubuh didukung dengan pengucapan kalimat yang dapat dilengkapi oleh unsur nasionalisme. Nah, itu satu nilai nasionalisme dalam film ini. Nilai nasionalisme yang kedua yaitu diucapkan dari sang kakek yang menentang untuk pindah ke Malaysia. Dia berkata, bagaimanapun Indonesia tetap negaraku. Nah, perdebatan kakek dengan Haris pada saat Haris mengajak kakek untuk pindah ke Malaysia. Ini merupakan nilai nasionalisme kedua dalam film ini. Nah, nilai nasionalisme ketiga adalah ketika Salman menemukan bendera Indonesia menjadi alas dagangan dari salah seorang pedagang di Malaysia, dia pun membeli kain atau sarung di pedagang kain dengan harga Rp25 dan dia memberikan kain tersebut gratis kepada bapak yang menggunakan bendera Indonesia sebagai alas dagangannya, dan dia pun menukarkan bendera dengan kain tersebut. Dan sikap nasionalisme yang dilakukan oleh Salman ini berhasil menyentuh hati para penonton karena anak sekecil itu bisa mengerti tentang nasionalisme yang sebesar itu. Dan Aris pun melihat anaknya yang begitu nasionalisme pun tidak jadi membawa pindah ke Malaysia. Salman yang mendapatkan bendera merah putih tersebut, dengan bangganya ia memegang bendera itu dengan kedua tangannya dan berlari menuju Indonesia. Nah, itu merupakan nasionalisme yang ketiga dalam film ini. Nah, nasionalisme selanjutnya dapat kita lihat pada adegan terakhir yang sangat menyayat hati penontonnya, yaitu pada adegan sang kakek yang ingin dibawa menuju kota untuk berobat. Nah, pada saat di perjalanan, sang kakek pun menghembuskan nyawa terakhir dengan menyebutkan satu kata yang berbunyi, Salman, Iya, Kek. Indonesia tanah surga.
apapun yang terjadi pada dirimu, jangan sampai kehilangan cintamu kepada negeri ini. Nah, pada saat sang kakek ingin menghembuskan nafas terakhirnya, pada saat itu Haris, anak dari kakek ini, sedang melakukan pertandingan bola dengan Malaysia di Malaysia. Haris ini sangat mendukung Malaysia. Nah, pada saat Malaysia menang, pada saat itulah sang kakek menghembuskan nafas terakhirnya. Genggam erat cita-citamu. Katakan kepada dunia dengan bangga, kami bangsa Indonesia la ilaha illallah. Nah, itu merupakan kata terakhir yang keluar dari mulut sang kakek yang kita tonton tuh bisa menggugah hati kita untuk menangis karena kesedihan pada film itu. Nah, itu merupakan nilai nasionalisme yang keempat pada film Tanah Surga Katanya. Nah, itu merupakan beberapa nilai nasionalisme yang dapat kita ambil dari film Tanah Surga Katanya. Ada banyak lagi nilai-nilai dalam film tersebut. Sekarang, yuk kita dengarkan puisi dari Salman untuk Indonesia. Tanah surga oleh Salman. Bukan lautan, hanya kolam susu. Katanya. Tapi kata kakekku, hanya orang-orang kaya yang bisa minum susu. Kail dan jala cukup menghidupimu. Katanya. Tapi kata kakekku, ikan-ikan kita dicuri oleh banyak negara. Tiada badai, tiada topan kau temui. Katanya. Tapi kenapa ayahku tertiup angin ke Malaysia? Ikan dan udang menghampiri dirimu. Katanya. Tapi kata kakek, awas, ada udang di balik batu. Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Katanya. Tapi kata dokter Intel, belum semua rakyatnya sejahtera. Banyak pejabat yang menjual kayu dan batu untuk membangun surganya sendiri. Nah, itu merupakan puisi dari sang anak yaitu yang bernama Salman. Ini merupakan puisi untuk Indonesia yang merupakan sindiran keras terhadap pemerintah Indonesia. Nah, sekarang yuk kita bahas tentang kesimpulan dari film Tanah Surga Katanya. Film Tanah Surga Katanya memiliki kesimpulan bahwa film ini dirilis untuk menyadarkan kita tentang sikap nasionalisme yang sudah pudar oleh era globalisasi seperti sekarang ini. Film ini pun bisa menyadarkan kita bagaimana kehidupan di pelosok Kalimantan yang berbeda jauh dengan keadaan daerah Indonesia yang lainnya. Seperti dalam film tersebut, Malaysia beraspal sedangkan daerah mereka tidak ada aspalnya. Dan uang di daerah sana juga menggunakan uang ringgit, mereka tidak menggunakan uang rupiah. Nah, di mana citra diri mereka sebagai seorang warga negara Indonesia? Nah, untuk pemerintah harus lebih memperhatikan kehidupan di pelosok negeri ini agar bisa disesuaikan dengan kehidupan yang berada di kota, maka akan terjadi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, film ini bisa mengajak setiap penontonnya untuk bernostalgia ke pelosok negeri Indonesia dan bisa lebih bersyukur dengan apa yang mereka miliki. Kita sebagai generasi milenial harus menanamkan kehidupan kita dengan nilai nasionalisme dan patriotisme di dalam diri kita. Itu merupakan kesimpulan dari film ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya akun YouTube saya, karena ini merupakan tugas terakhir pada semester ini. Saya Dwi Jodada Putri undur diri dan say goodbye. Assalamualaikum.